ada dua pesawat rekan kami yang hilang dalam penerbangan Manokwari ke Bintuni, dan satu lagi ada di Selat Mulu di Nusa Tenggara Timur dekat Pulau Komodo. Sampai sekarang tidak tahu rimanya. Pada tahun 2013 saya memasuki masa purna bakti. Setelah saya 35 tahun lebih saya mengabdi di Merpati, tepatnya 35 tahun 10 bulan. Pada saat itu dengan alasan kesulitan keuangan, kami hanya diminta menunggu. Malah sampai saya juga sudah menyurati Merpati kapan ini akan diselesaikan, tetapi juga tidak ada jawabannya. Pada tahun 2016, setelah 3 tahun menunggu, ada berita baik yang menggembirakan saya pribadi dan juga beberapa teman, karena pada saat itu 2014 itu Merpati sudah stop, sehingga teman-teman yang masih aktif, walaupun mereka masih status sebagai pegawai, tapi 27 bulan tidak digaji. Kalau 2016 itu ada kabar baik, penawaran pesangon yang dibayar sebagian, yang dinamakan mungkin P5, program P5, terus juga sisanya akan dibayar sekian tahun kemudian, 2 tahun kemudian diberikan surat pernyataan hutang. Terus terang kami semua karyawan Merpati, tadinya kita berpikir positif, hanya berpikir positif. Gak apa-apa lah, itu 2 tahun nanti akan dibayar. Akan tetapi sayangnya sebelum jatuh tempo SPU itu ada salah satu vendor Merpati yang mengajukan proses PKPU di Pengadilan Negeri Niaga Surabaya, dan dalam sidang tersebut SPU kami diklarifikasikan sebagai hutang biasa, bukan hutang pesangon yang seharusnya didahulukan dan dilindungi oleh undang-undang. Di sini kami melihat banyak kejanggalan dalam sidang tersebut, antara lain dalam sidang tersebut beralamat di Bandara Juanda Surabaya. Artinya ada perubahan alamat kantor yang tentunya diketahui pula oleh Kementerian terkait, karena MNA adalah BUMN. Keputusan sidang tersebut juga tidak mempunyai batas waktu yang pasti, karena salah satu klausul yang Merpati harus punya OC dan sudah terbang kembali dengan grace period 3 dan 6 tahun untuk pembayaran kewajiban. Kemudian investor yang masuk sebagaimana keputusan perdamaian PKPU Merpati tidak jelas juga kredibilitasnya. Bahkan direkturnya ditengarai sebagai sudah DPO oleh pihak yang berwajib tersebut berlangsung. Bagaimana mungkin hal itu terjadi sementara proses PKPU dan keputusan ini merupakan produk hukum? Lebih lanjut, akibat dari proses PKPU tersebut, PPARS harus menggelontorkan dana sebesar 20 miliar lebih untuk biaya dalam proses PKPU. Mohon dibayangkan bagaimana jika biaya tersebut alih-alih digunakan untuk menyelesaikan sebagian kewajiban MNA kepada karyawannya yang sangat menantikan hak-hak guna, yang sebagian semata-mata menuntut hak tersebut hanya untuk menyambung hidup mereka dan keluarga. Namun di sisi lain tentunya keputusan perdamaian dalam proses PKPU itu sangat menguntungkan MNA, karena MNA menjadi dapat menunda pembayaran kewajiban terhadap para kreditornya semau dan selama yang diinginkan. Kenapa Bapak Ibu dari Paguyuban ex-pilot Merpati Nusantara datang ke Komnas HAM didampingi oleh kuasa hukumnya? Jadi intinya mereka meminta kepada negara, dalam hal ini Presiden, Menko BUMN, Kementerian Keuangan maupun juga lembaga negara yang terkait dengan persoalan ini untuk segera menyelesaikan tanggungan yang seharusnya menjadi atau sudah dinikmati oleh ex-pilot dan juga karyawan Merpati Nusantara lainnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi juga dalam aduan yang ada, Paguyuban ex-pilot menyampaikan soal dampak-dampak yang dirasakan oleh
karyawan Merpati Nusantara maupun juga keluarga korban. Jadi ada yang kemudian sakit dan juga dampak-dampak lainnya. Sehingga bagi kami dengan dua alasan tersebut itulah Komnas HAM akan menindaklanjuti aduan yang ada dengan meminta keterangan kepada Menko BUMN, Kementerian Perhubungan, kemudian Kementerian Keuangan maupun lembaga-lembaga yang lain untuk bisa menjelaskan duduk masalah yang ada, sekaligus juga meminta keterangan terkait alternatif solusi yang bisa disampaikan oleh negara sehingga permasalahan yang ada di Merpati Nusantara menjadi jelas. Dan kami akan secepatnya memproses aduan ini karena saya kira dari data yang ada di Komnas ini adalah juga pernah mengadukan hal yang sama di tahun 2015. Begitu terus kemudian kami juga sudah melakukan upaya di waktu itu, tapi kemudian memang belum selesai sehingga kami berkewajiban untuk segera menyelesaikannya pada periode ini. Dan harapan Komnas tentu saja pihak-pihak nanti yang dimintai keterangan bisa menjelaskan secara gamblang kebijakannya seperti apa, solusinya seperti apa, dan kapan kira-kira solusi tersebut bisa diberikan kepada ex karyawan Merpati Nusantara. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa melupakan sejarah Merpati Nusantara sebagai penerbangan perintis yang menghubungkan daerah-daerah terpencil, tertinggal sebelum booming industri penerbangan seperti saat ini gitu. Jadi saya kira sejarah Indonesia juga terbentuk dari peran dan kontribusi Merpati Nusantara. Saya kira itu saja keterangan pers dari paguyuban pilot Merpati menekankan dan mengupayakan untuk penyelesaian hak-hak karyawan berupa pesangon, pensiun, kemudian pengembalian pensiun yang menjadi pemotong pesangon di tahun 2016, padahal dana pensiun itu sendiri sudah dibubarkan sejak tahun 2015, termasuk dengan pensiunan yang sejak tahun 70-an. Oleh sebab itu, saya minta kepada Komnas HAM untuk membantu kami dalam penyelesaian upaya pemenuhan hak-hak pegawai-pegawai Merpati ini melalui supaya bisa mengakomodir kami dengan Menteri Negara BUMN, Kementerian Keuangan, serta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar bisa menyelesaikan penyelesaian ini yang sudah terkatung-katung sejak tahun 2013. Demikian, terima kasih.